Yuk kita baca ayatnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, kalau anda sudah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Jadi kalau sudah selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir. Zikir itu banyak. Ada yang menggunakan kutiba, kataba, kutiba dan turunannya. Seperti puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalau kewajibannya menggunakan kutiba, ini menunjukkan kepada keteraturan dalam pelaksanaannya. Sistematis, tersusun rapi dari awal sampai akhirnya. Contoh, puasa diawali dengan sahur, dimulai dari fajar, diakhiri sampai maghrib. Jadi nggak bisa anda misalnya, saya pengen puasa sampai duhur aja lah gitu kan, duhur, besoknya sampai asar lah, ya lusanya duha gitu kan, ya, yang penting nahan makan. Nggak bisa, ada sistemnya. Bahkan saat puasa pun bukan cuma menahan lapar dan haus, dibuat sistem yang rapi oleh Allah. Ya, kalau kalian malamnya, ini kerjakan tarawih. Siang harinya, ini kerjakan amal saleh. Jauhi maksiat. Ini yang dilakukan, ini yang ditinggalkan. Karena sistemnya rapi dari awal sampai akhir, maka disebut kewajibannya dengan menggunakan kutiba. Kenapa nggak pakai faradha ya Ustaz? Karena puasa itu udah dikenal. Udah paham semua. Di sebelum ada ayat ini pun, orang-orang Yahudi sudah puasa. Nasrani sudah puasa. Bahkan yang Hindu punya puasanya. Yang Buddha punya puasanya. Ya, orang-orang Yunani ada puasanya. Sudah kenal dengan puasa. Tapi tidak semulia dengan Ramadan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya akan turunkan satu puasa yang beda sistemnya dengan yang lain, yang rapi susunannya, yang sempurna pahala dan batas-batas serta manfaat dalam kehidupannya. Tapi kalau ada kalimat yang menggunakan kata faradha dan furidha, maka yang ditekankan pengamalan fikihnya. Amalkan ya, amalkan. Yang paling dahsyat salat. Karena salat itu menggabungkan keduanya. Disebutkan kata katabanya atau turunan dari kata itu, dan disebutkan kata faradhanya. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Salat ini menggabungkan dua kata ini. Yuk kita baca ayatnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, kalau anda sudah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Jadi kalau sudah selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir. Zikir itu banyak. Ada kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kalau mau singkat, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang singkat. Kalau mau dipadukan dengan doa yang lain, Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, yang singkat tadi ada di hadis Muslim, nomor hadis 571. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 573. Ya, masuk kemudian ke subhanallah, Allahu akbar, al-ikhlas, falaq, an-nas, ayat kursi dan sebagainya. Jadi zikir itu bisa thayyibah. Ya, baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Mengulang Quran itu zikir. Mengulang, menghafal Quran surah ke-4 ayat 17, 22, 32, 40, zikir. Berdoa zikir. Makanya boleh salat berdoa. Karena doa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Boleh. Makanya Nabi pun berdoa setelah salat. Di mana ditemukannya? Buka Ibnu Majah, nomor hadis 925. Doa Nabi singkat dan padat. Ya, kalau memang itu diperlukan sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau Anda pengen yang lain karena belum ada yang disebutkan di zaman Nabi, silakan tambahkan. Zaman Nabi nggak ada ujian, UAN nggak ada, UAS nggak ada, UMPTN nggak ada. Anda sedang kuliah, pengen doa setelah sholat, silakan. Ya Allah, mudahkan ujian saya ya Allah. Ya, tapi yang bagus. Jangan Anda sendirian. Ya Allah, mudahkan untuk saya, sulitkan bagi yang lain ya Allah. Luluskan saya yang lain jangan ya Allah, supaya saya nggak ada saingan. Nggak boleh. Minta yang baik-baik. Minta. Boleh, silakan. Nah, yang paling menarik, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau Anda selesai sholat, walaupun buru-buru, tidak menghalangi Anda untuk zikir. Anda pengen cepat-cepat, ada dinas, ada pekerjaan, tapi kan sambil jalan bisa berzikir. Apa nggak bisa dari berdiri sampai ke tiang masjid sana baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil ke mobil, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil jalan silakan. Duduk kalau tenang silakan. Sambil baring silakan. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Kalau sudah tenang, enak, tunaikan salat dengan nyaman, termasuk salat sunnah. Ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Pakai kitab. Sungguh salat itu
Bagi orang-orang beriman, kata Allah, saya tetapkan waktu yang sangat teratur. Aturannya tentang waktunya disebut menggunakan kitab. Kitab mauqutan. Dari kata apa? Waktunya disusun. Isya malam nih. Ya, awas. Maghrib menjelang malam. Zuhur siang-siang. Asar ke tengah sore. Subuh disebut sholat subuh. Subuh sampai isya teratur. Bahkan kalau mau dijamak diatur. Yang boleh dijamak yang berdekatan. Zuhur ke asar silahkan. Asar ke maghrib karena zuhur udah dengan asar. Asar gak bisa ke maghrib. Maghrib dengan isya. Subuh diletakkan paling jauh. Jauh ke isya, jauh ke zuhur. Makanya gak bisa jamak zuhur dengan subuh. Entar saya jamak aja deh. Itu kesiangan namanya. Ya. Jamak zuhur dengan tahajud gak bisa. Subuh dengan tahajud gak bisa dijamak. Karena itu letaknya jauh. Diatur waktunya. Bahkan ketika ditekankan kalimatnya menggunakan faradha. Innalladzi farada alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kata Allah, Muhammad, aku yang mewajibkan semua hukum dalam Al-Quran, aku pasti akan mengembalikan engkau pada kematian. Nabi pun, itu ditegaskan oleh Allah Muhammad. Kalaupun kami nabi, kamu nabi, tetap kamu beramal. Dan saya wajibkan kau beramal. Anda bayangkan ya, Nabi Muhammad itu orang paling takwa. Terjamin surga. Ini satu-satunya nabi yang sebelum wafat, surganya sesurat turun. Sebelum wafat, turun sesurat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu satu surah tentang surga. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i berfatwa dengan bismillah dijaharkan di dalam salat karena mengambil riwayat ketika hadis ini turun. Kata Nabi tersenyum tuh. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah kau tersenyum? Kata Nabi, barusan turun satu surat kepadaku, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Imam Asy-Syafi'i, karena Nabi Muhammad ketika membaca surat itu menggunakan bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat jahar, maka beliau berfatwa dengan jahar. Ahmad bin Hanbal dengan sir, silent. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak membacakannya. Abu Hurairah baca rakaat pertama jahar, selanjutnya tidak, karena ada 70 hadis tentang basmalah di sini. Tapi poinnya, surah Al-Kautsar, satu surah yang diturunkan menjamin Nabi masuk surga dengan semua kenikmatan yang paling indah. Satu-satunya Nabi yang akan diberikan nikmat surga sampai merasa puas, Nabi Muhammad. Di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad jangan khawatir, entar kalau sudah ke surga, saya berikan kau nikmat sampai puas. Padahal kaidah nikmat itu nggak ada yang puas. Orang tuh kalau sudah dapat nikmat nggak pernah puas, Bu, Pak. Nih saya contoh ya. Anda tuh dapat sepeda nikmat bukan? Nikmat. Kalau sudah dapat sepeda, puas nggak? Biasanya kalau dapat sepeda pengen apa? Motor. Makanya disebut sepeda dan motor. Disingkat sepeda motor. Udah punya motor pengen apa? Mobil. Udah punya mobil pengen apa? Kereta. Naruh di mana? Tuh. Udah pengen kereta, pengen pesawat, nggak pernah puas. Jadi sifat nikmat tuh kalau diberikan selalu pengen nambah. Tapi kata Allah, saya akan berikan padamu Muhammad nikmat di surga sampai kamu puas. Sampai mengatakan saya ridho ya Allah, saya puas. Tingkat paling tinggi cuma Nabi Muhammad. Tapi sedahsyat nikmat itu pun tetap ada ketegasan dari Allah. Kata Allah, innalladzi farada 'alaikal Qur'an wa radduka ilal ma'ad. Muhammad, walaupun statusmu Nabi, statusmu Rasul, tetap aku wajibkan engkau untuk beribadah sesuai dengan semua syariatku. Dan ingat, engkau akan wafat. Nabi aja disebutkan kalimat begitu, apalagi kita yang bukan Nabi. Tunjukkan pada saya ada ayat yang menjamin Anda langsung masuk surga. Tunjukkan pada saya ada ayat yang mengatakan pada Anda, engkau Joni, saya akan masukkan ke surga sampai puas misalnya. Nggak ada. Karena itu tuntutan beramal lebih maksimal pada kita. Yang paling dahsyat, sholat menggunakan faradha pada kewajibannya dan menggunakan keteraturan pada waktunya. Makanya kalau ada orang yang nggak sholat tuh aneh. Kayak Haji Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau punya kitab 19 kitab. Ya, saya menghafal kitabnya. Di kitab yang kedua, itu ada kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-11, paling kiri sebelah bawah, di paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 3. Itu beliau mewanti-wanti. Wa minhumul abahiyuna. Kata beliau di Jawa, itu pada tahun 1333 Hijrah. Di sekarang sudah 1400 berapa? Nah, 41. Itu 1333, jadi udah berapa ratus tahun tuh ke belakang, ya? Ya, jadi teman-teman udah sekitar 170-an, 170 tahun ke belakang. Kata beliau, pada masa itu sudah ada yang aneh di Jawa. Apa di antara keanehannya? Wa minhumul abahiyun, ada aliran disebut dengan abahiyun. Siapa aliran abahiyun itu? Mereka adalah orang-orang yang kelihatan rajin zikir. Kelihatannya rajin zikir. Tapi anehnya, ya,
Yang paling aneh itu mereka menyimpulkan wala yantabiqu alaihim al-amru wan nahyu. Karena sudah merasa tinggi puncak zikirnya, merasa dekat dengan Allah, wasafa qalbuhu, dan merasa bersih hatinya. Saking merasa dekat dengan Allah, kesimpulannya konslet. Ya, apa di antara kesimpulannya? Udah nggak berlaku lagi perintah dengan larangan. Dia sudah nggak ada perintah lagi karena sudah tinggi, udah dekat dengan Allah. Nih saya udah dekat nih. Jadi perintah salat udah nggak berlaku lagi. Di salat itu hanya berlaku bagi yang masih latihan. Tuh, saya latihan, Anda latihan tuh. Latihan. Kalau sudah dekat dengan Allah, udah nggak perlu salat lagi. Makanya nanti Anda temukan orang-orang seperti ini kelihatannya rajin zikir. Begitu tiba waktu salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda tanya, Pak Kiai, ini sudah waktunya salat apa enggak salat dulu? Ada yang masih latihan. Kalau Bapak, fisiknya di sini, rohnya sedang salat. Kata Kiai Hasim, itu adalah aliran yang sesat dan menyesatkan. Tinggalkan. Tinggalkan. Sekarang kalimat itu di copy paste sama orang liberal. Saya pernah ditanya sama orang liberal, Ustaz, salat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sudah kita bebas dari perbuatan keji dan mungkar, ya nggak usah sholat lagi. Saya bilang, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Dah, selesai. Kita tinggalin aja, udah. Ya meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar.